Dean Zandbergen, harapan yang pupus. Di balik sorotan pada Mauro terselip kisah pahit dari Dean Zandbergen. Striker muda Belanda yang sempat digadang-gadang akan dinaturalisasi kini batal bergabung. Alasannya, aku tidak lahir di sana dan aku tidak merasa punya ikatan emosional, ujar Dean dalam pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. PSSI pun mengambil langkah tegas, proses naturalisasi Dean dihentikan dan fokus dialihkan sepenuhnya kepada Mauro. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian netizen menyayangkan batalnya Dean yang dianggap punya potensi besar. Namun banyak pula yang mendukung langkah PSSI karena Mauro menunjukkan komitmen dan kecintaan terhadap Indonesia. Naturalisasi antara strategi dan identitas. Naturalisasi pemain keturunan bukan hal baru bagi Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Jordan Amat, dan Shane Patinama telah membuktikan bahwa darah campuran bisa menyatu dalam semangat Garuda. Namun kasus Mauro dan Dean menunjukkan bahwa naturalisasi bukan sekadar soal teknis tapi juga soal hati. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi harus melibatkan rasa memiliki. Kami tidak ingin pemain yang hanya datang untuk bermain. Kami ingin mereka merasa bagian dari bangsa ini, ujarnya. Proses Mauro kini berada di tahap administratif di Kemenpora. Jika lancar, surat rekomendasi akan dikirim ke DPR RI, lalu ke Presiden dan diakhiri dengan pengambilan sumpah sebagai WNI. Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif. Ini bagian dari persiapan jangka panjang, kata Erick. Mauro versus Soleh, perebutan tahta di lini depan. Dengan bergabungnya Mauro, persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin panas. Oleh Robedi, striker Oxford United telah menjadi andalan. Namun Mauro datang dengan statistik yang tak kalah impresif dan gaya bermain yang berbeda. Oleh dikenal sebagai striker eksplosif dengan kemampuan finishing cepat, Mauro di sisi lain adalah tipikal target man yang bisa menahan bola dan membuka ruang. Ia bahkan mengidolakan Robert Lewandowski dan Luuk de Jong, dua striker Eropa yang dikenal sebagai predator kotak penalti. Pelatih Patrick Kluivert kini dihadapkan pada dilema, mempertahankan Ole sebagai ujung tombak tunggal atau mencoba duet maut dengan Mauro. Apapun pilihannya, satu hal pasti, timnas Indonesia kini punya kedalaman skuad yang lebih menjanjikan. Reaksi publik dari euforia hingga skeptisisme. Kabar bergabungnya Mauro disambut hangat oleh mayoritas fans. Di media sosial, tagar Welcome Mauro dan tagar Garuda Berbisa trending selama 2 hari. Banyak yang memuji keputusan PSSI sebagai langkah strategis menuju Piala Dunia 2026. Namun tak sedikit pula yang skeptis. Jangan sampai Mauro hanya jadi cadangan abadi, tulis seorang netizen. Ada pula yang mengingatkan agar proses naturalisasi tidak mengorbankan pemain lokal. Di tengah perdebatan ini, Mauro tetap tenang. Dalam unggahan Instagramnya, ia menulis, "Saya datang bukan untuk menggantikan siapapun, saya datang untuk berjuang bersama." Garuda menyambut darah baru. Naturalisasi Mauro Zylstra bukan sekadar penambahan pemain. Ini adalah simbol bahwa Indonesia tak pernah berhenti mencari talenta terbaik dari Sabang hingga Zaandam. Di saat Dean Zandbergen memilih mundur, Mauro melangkah maju dengan keyakinan dan cinta pada tanah leluhurnya. Kini, sebuah mata tertuju pada proses naturalisasi yang tinggal menunggu waktu. Jika semua berjalan lancar, Mauro akan mengenakan seragam merah putih pada September mendatang. Dan saat itu tiba, satu suara akan menggema dari stadion hingga pelosok negeri. Selamat datang Mauro, Garuda menunggumu terbang. Menyangka seorang ex-pelatih Real Madrid kini menaruh rasa takut pada kekuatan timnas Indonesia. Bukan Brasil, bukan Jerman, tapi Indonesia. Dunia sepak bola sedang berubah dan Indonesia bukan lagi tim figuran. Garuda sedang bangkit dan mereka siap menelan siapa saja yang meremehkan. Soal harga diri bangsa, pelumu adalah dua kami di setiap laga yang kau jalani. Garuda di dadaku, kami dukung sepenuh jiwa.
Julen Lopetegui, sosok yang pernah menduduki kursi panas di Santiago Bernabeu, kini menahodai timnas Qatar. Tapi lucunya, pelatih yang pernah memimpin barisan bintang seperti Luka Modric dan Sergio Ramos itu justru khawatir jika harus bertemu timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Loh, emangnya kenapa? Karena Qatar tahu Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Mereka tidak sedang membangun, mereka sedang siap meledak. Menurut laporan resmi Federasi Sepak Bola Qatar, tim berjuluk The Maroons akan menjalani pemusatan latihan intensif di Austria, jauh dari kampung halaman, demi menemukan taktik terbaik. Mereka tahu ini bukan sekadar turnamen biasa, ini kesempatan emas menuju panggung dunia. Tapi yang mereka waspadai bukan Arab Saudi, bukan Irak, bukan UEA, justru Indonesia. Indonesia yang secara teknis hanya tim pot 3, tapi dengan kekuatan baru dan semangat gila-gilaan bisa membuat siapapun gemetar. Julen Lopetegui punya alasan kuat. Saat ia menangani Real Madrid tahun 2018, ia membawa nama besar, tapi gagal total. Hanya 6 kemenangan dari 14 laga, hasil yang membuatnya dipecat sebelum semusim berakhir. Dan kini, ia tidak ingin sejarah memalukan itu terulang di panggung internasional. Di dadaku, kami dukung sepenuh jiwaku. Terbanglah tinggi, kibarkan harapan untuk bangsa, untuk masa depan Garuda. Selamanya. Dan tentu ia melihat ancaman nyata datang dari satu nama, yakni Mauro Zijlstra. Zijlstra adalah penyerang muda 20 tahun milik FC Volendam yang tampil menggila di Liga Belanda U21 musim lalu. Dari 21 laga, ia mencetak 17 gol dan 4 assist. Catatan yang tak bisa dianggap enteng. Kini proses naturalisasi pemain ini tengah dikebut PSSI. Tujuannya jelas, memperkuat timnas U23 untuk ASEAN Cup sekaligus menjadi amunisi utama senior di kualifikasi Piala Dunia. Zijlstra diproyeksikan jadi partner maut bagi Jens Ravens di lini depan. Duet ini mulai disebut-sebut sebagai duo pembunuh baru Asia Tenggara. Bahkan media Vietnam Soha sampai mengangkat mereka sebagai ancaman nyata yang bisa merebut kembali supremasi ASEAN dari tangan Vietnam. Tapi Zijlstra hanya permulaan. Masih ada 5 pemain keturunan lainnya yang sedang dibidik untuk memperkuat Garuda. Dan daftar ini bukan kaleng-kaleng. Pascal Struijk dari Leeds United, Milano Jonathan dari FC Copenhagen, Tristan Gooyer dari Ajax Amsterdam U21, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, Lauren Ulrich dari FC Magdeburg. Mereka semua memiliki darah Indonesia. Dan mereka semua bersedia, bahkan antusias untuk membela merah putih. Struijk misalnya, bek kuat ini pernah disebut media Belanda sebagai pemain yang sudah siap bertarung di level tertinggi. Dan kabarnya, dia hanya menunggu panggilan resmi dari PSSI. Lalu ada Milano Jonathan, winger cepat yang memiliki DNA Depok dari sang nenek. Diikuti Tristan, didikan langsung dari akademi legendaris Ajax. Tak ketinggalan Jayden Oosterwolde yang main di klub raksasa Turki. Bahkan pelatih timnas kita, Alex Pastor, sampai terbang langsung ke Istanbul hanya untuk meyakinkan dia. Ini bukan kerja setengah hati. Ini adalah proyek besar. Dan jangan lupakan Lauren Ulrich. Gelandang muda potensial dari Jerman ini digadang-gadang jadi suksesor Tom Hay. Ia memiliki kecerdasan bermain yang langka di usianya. Dan Indonesia bisa jadi panggung utama baginya.
Melihat semua ini, Lopetegui dan negara-negara Asia lainnya jelas tidak bisa santai. Ini bukan lagi sekadar tim semangat. Ini adalah tim dengan kombinasi maut, taktik, kekuatan fisik, pemain diaspora berpengalaman, dan dukungan rakyat yang luar biasa fanatik. PSSI di bawah Erick Thohir akhirnya bergerak cepat dan cerdas. Naturalisasi bukan lagi kontroversi, tapi senjata strategi. Karena jika negara lain bisa, kenapa kita tidak? Dan hasilnya mulai terasa. ASEAN Cup U23 2025 akan menjadi ajang pembuktian pertama. Indonesia jadi tuan rumah, jadi target tinggi sudah pasti dicanangkan. Tapi tak berhenti di situ. Ada Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025 yang menanti. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa menjadi negara ASEAN pertama yang kembali mentas di Piala Dunia. Walau badai menghadang, kami tetap jadi terang. Kita sedang menyaksikan era baru timnas Indonesia. Bukan lagi tim pelengkap, tapi calon penantang sejati. Julen Lopetegui tahu itu. Qatar tahu itu. Asia mulai sadar Garuda sedang mengepakkan sayap dengan kekuatan penuh. Pertanyaannya sekarang, kamu siap nggak mendukung mereka sampai akhir? Kalau kamu bangga jadi bagian dari sejarah ini, klik tombol like sekarang juga. Tulis di komentar, siapa pemain keturunan yang paling kamu tunggu berseragam merah putih? Dan jangan lupa subscribe Twistnesia sekarang juga, karena kami akan terus hadirkan kabar paling panas, paling update, dan paling kontroversial dari sepak bola nasional. Garuda sudah bangkit, dan dunia harus siap menyambut kebangkitan ini. Walau badai menghadang, kami tetap jadi terang.